Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah kemuliaan yang mengubahkan rupa, saudara. Mungkin bisa minta tolong catatan khotbahnya dibagikan. Judul firman Tuhan hari ini adalah kemuliaan yang mengubahkan rupa. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 kalau nggak salah, saudara ya. Kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi kita tidak akan baca semuanya, kita akan baca bagian per bagian dan kita akan terapkan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam bacaan ini ada satu istilah yang hari-hari ini kurang dipakai, kurang populer, yaitu transfiguration, saudara ya. Transfiguration atau berubah rupa. Dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris dikatakan, then Jesus suddenly changed his face changed, berubah. Tapi dalam bahasa aslinya dikatakan itu transfiguration. Jadi Tuhan tiba-tiba berubah rupa, saudara. Rupanya Tuhan yang semula seperti biasa, seperti murid-muridnya, seperti orang Israel pada umumnya, tiba-tiba berubah rupa. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Saudara, catatan ini adalah cerita atau kisah nyata yang benar-benar terjadi dan bukan hanya sekedar rekaan dari murid-muridnya Tuhan Yesus, tidak. Tapi ini dikatakan ini benar-benar terjadi, saudara. Dan ini dicatat buat apa? Yang pertama supaya kita mengerti, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah dimuliakan di atas gunung. Dan yang kedua, nanti kita juga mau sama-sama lihat mengapa kok catatan ini sengaja ada di Alkitab kita. Kalau saudara renungkan, di Matius ada, di Markus ada, di Lukas juga ada. Semua sama-sama menceritakan tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita baca ayat ini beberapa, saudara, dan nanti kita akan pelajari bersama-sama. Saya awali dari Matius pasal 17 ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. He led them up on a high mountain by themselves. Di situ mereka sendiri saja. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus ada banyak. Ada lebih dari 70 murid. Kemudian dari antara begitu banyak murid dipilih 12 rasul. Tapi dari antara 12 rasul itu ternyata yang lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus hanya 3 orang ini, saudara. Yaitu namanya Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ketiga murid ini diajak Tuhan untuk sama-sama naik ke atas gunung. Yang 9 lainnya mana? Kurang tahu. Nanti kalau kita sampai ke surga kita tanya sama Tuhan Yesus, yang 9 kenapa kok nggak diajak? Tapi saya percaya bukan kebetulan dan bukan tanpa alasan. Yang 3 orang ini diajak naik ke atas gunung yang tinggi. Naik ke gunung yang tinggi itu tidak mudah, saudara. Tapi 3 orang murid bersama Tuhan Yesus, mereka naik ke atas gunung. Dan Alkitab menambahkan sesuatu penjelasan yang penting. Di situ mereka sendiri saja. Tidak ada orang yang lain, saudara. Itu bukan tempat wisata sehingga di sana ada begitu banyak orang, tidak. Hanya 4 orang itu yang ada di sana. Lalu ayat 2 dicatat, saudara. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, and he was transfigured before them. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya itu bersinar putih seperti terang. Dalam kitab Lukas ditambahkan penjelasan, tidak ada seorang pun yang bisa mengelantang pakaian seputih itu. Mengelantang itu istilah Indonesia kuno, bahasa Inggrisnya ada yang pakai laundry, ada yang pakai bleach, saudara. Diputihkan, bleaching. Lebih detailnya tanya sama Cik Mira ya, Cik Mira mungkin lebih mengerti. Diputihkan
dibersihkan pakaian itu, di bleaching, dan Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang bisa melaundry atau membleaching pakaian seputih itu, tidak ada yang bisa. Dan itu terjadi di depan mata murid-murid itu, saudara. Pertanyaan yang sederhana, saudara, mengapa Tuhan mengizinkan 3 murid itu melihat, dan mengapa itu dicatat di dalam Alkitab kita? Saya lompat dulu ke ayat yang ke ini, saudara ya. Saya tunjukkan dulu gambarnya. Ini 3 murid, Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang paling tua Petrus, yang paling muda Yohanes, saudara ya. Dan kemudian ini kurang kelihatan, saudara, karena begitu menyala. Di gambar komputer aslinya kelihatan ada 3 orang. Di gambar ini ada Tuhan Yesus, ada Musa, ada Elia, dan itu begitu terang, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih, begitu terang, saudara. Ayat yang ke-9 dikatakan, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi sebelum Tuhan Yesus bangkit, cerita ini tersimpan hanya di 3 murid ini, saudara. Tapi Tuhan berpesan, setelah aku bangkit dari antara orang mati, ceritakan. Saudara bisa menangkap ayat ini, jangan ceritakan kepada siapapun sebelum aku bangkit dari antara orang mati. Tapi berarti setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ini diceritakan, saudara. Dan Tuhan Yesus menyuruh muridnya ini untuk menceritakan setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Mengapa ada pesan khusus ini? Mengapa peristiwa ini disuruh untuk menceritakan kepada semua orang? Ada sesuatu yang luar biasa yang mau kita pelajari hari ini. Poin yang pertama, saudara, kita itu diajak untuk mengalami. Amin, saudara. Setiap kali saudara baca firman, saudara, Alkitab ini unik. Alkitab ini bukan hanya sekedar catatan sejarah yang ada seperti yang ada di museum, tidak. Kalau saudara ke museum manapun, saudara cuma bisa melihat catatan sejarah. Kadang-kadang beberapa museum ada yang sarana interaktifnya untuk mengajak saudara seolah-olah mengalami seperti apa yang ada di museum itu. Tapi bersama dengan Tuhan, firman Tuhan, Alkitab kita itu luar biasa. Catatan yang diberikan kepada kita, yang saudara dan saya pegang, yang bisa kita baca, bisa kita pelajari, itu diberikan Tuhan supaya apa? Supaya kita itu bisa sama-sama diajak untuk mengalaminya. Saudara, setiap kali saudara baca firman Tuhan, camkan ini baik-baik dalam hati saudara. Tuhan tunjukkan saya, misalnya Musa itu bisa membelah laut merah saat mereka terjepit. Oh, berarti Tuhan juga ingin saya itu bisa mengalami mujizat seperti Musa. Di saat tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Tuhan ingin ajak kita untuk mengalami. Tuhan izinkan cerita Daniel dicatat di Alkitab, diloloskan dari gua singa. Untuk apa? Bukan hanya supaya kita sekedar tahu, tapi supaya kita juga punya iman, punya pengharapan, dan kita bisa mengalami. Tuhan bisa meluputkan Daniel dari gua singa. Tuhan juga sanggup luputkan saya dari masalah-masalah yang mengaum-aum dan mengancam saya. Karena Tuhan ingin mengajak kita untuk sama-sama mengalami. Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini diberikan buat saudara dan saya. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita semua juga bisa sama-sama mengalami setiap hal yang sudah dijanjikan Tuhan. Sekarang pertanyaannya simpel, saudara. Bagaimana caranya kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan? Kita perhatikan satu ayat, cerita yang sama, catatan yang sama, tapi dari Lukas, saudara. Dalam Lukas 9 ayat 28 dicatat, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, pengajaran sebelumnya, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung. Lalu naik ke atas gunung untuk apa? Untuk berdoa. Kata-kata untuk berdoa ini tidak muncul di Matius dan Markus, hanya muncul di Lukas. Jelas sekali dikatakan, waktu Tuhan ajak ketiga muridnya naik ke atas gunung, itu Tuhan tidak bilang kepada 3 muridnya, ayo kamu sama-sama aku naik ke atas gunung. Lu ngapain? Sudahlah, pokoknya ikut aja, pokoknya
bagus sekali, pokoknya keren banget, nanti kamu akan melihat sesuatu. Bukan seperti itu, saudara. Diajak untuk apa? Diajak untuk berdoa. Satu hal yang simpel, satu hal yang rutin, dan satu hal yang kelihatannya biasa. Saudara, berapa banyak orang kalau mendapat nasihat, baik mungkin dari hamba-hamba Tuhan atau dari saudara seiman, berdoalah, ayo berdoa. Nasihat itu seringkali kita remehkan. Wah, kalau jawabannya cuma berdoa ya, saya tahu itu. Kalau jawabannya cuma berdoa, nggak usah tanya sama pendeta, tanya sama anak kecil juga bisa jawab, pokoknya berdoa saja. Mungkin juga murid-murid yang lain itu jadi kurang merespon. Karena apa? Tuhan ajak ke atas gunung untuk apa? Tuhan tidak bilang, ayo kamu ke atas gunung, nanti kamu lihat Musa sama Elia. Kamu kan belum pernah kan lihat Musa sama Elia. Kamu kan belum pernah melihat kemuliaan yang luar biasa. Tuhan tidak bilang seperti itu. Tuhan bilang simple, mau ikut aku naik ke atas gunung untuk apa? Kita mau berdoa sama-sama. Tapi ternyata 3 murid yang merespon ini, waktu mereka naik ke atas gunung, mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, ketahuilah bahwa berdoa itu adalah pintu gerbang, pintu penting untuk kita membuka sesuatu yang lebih besar. Jangan meremehkan setiap ajakan doa yang ada. Saudara, doa itu kelihatannya memang simpel, sangat simpel. Orang Surabaya punya istilah cuma ngomong di udara, atau istilah Surabayanya itu agak kasar, saudara ya, ngabab, saudara. Orang Sydney, orang saudara yang di luar Surabaya mungkin tidak tahu istilah itu. Buat apa kita cuma berdoa terus? Buat apa cuma seperti itu? Apa untungnya? Kelihatannya memang simpel, sederhana. Tapi Alkitab berkata, saat Tuhan mengajak murid-muridnya untuk berdoa, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Sebab itu saudara, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, kami berusaha untuk terus menguatkan saudara, mengingatkan kita semua, mari kita sama-sama tambah jam doa kita. Saudara, dari gereja diusahakan untuk memfasilitasi doa Selasa, doa Jumat, doa pengawalan. Saudara diajak untuk sama-sama berdoa. Tujuannya untuk apa? Untuk membiasakan kita, supaya kita terbiasa untuk berdoa, sehingga selanjutnya setiap hari kita juga bisa berdoa, saudara. Karena dalam kita berdoa itu adalah pintu untuk masuk ke dalam janji-janji Tuhan yang luar biasa. Berdoa itu adalah langkah awal bagi umat Tuhan untuk mengalami kemuliaan Allah. Ada satu ayat di Yakobus, saya tidak catat di depan. Kalau saudara mau buka, ayat itu tertulis di Yakobus pasal yang keempat. Ayat itu mencatat begini, kamu tidak pernah mendapat sesuatu. Mengapa? Karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2 bagian yang terakhir, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, jelas dikatakan, berarti kalau kita berdoa, kita bisa mendapatkan apa-apa, saudara. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi waktu kita berdoa, kita akan mendapatkan apa-apa, saudara. Karena Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan, doa itu sesuatu yang luar biasa. Mari kita tambah jam doa kita. Jam-jam doa kita tuh lebih berharga daripada jam terbangnya pilot dan co-pilot yang terus dihitung, saudara. Itu terus dihitung. Jam terbangnya pilot co-pilot itu terus dihitung. Mereka mendapatkan penghasilan, saya pernah dengar, itu setara dengan jumlah jam terbang mereka. Pilot yang jam terbangnya di atas mungkin 10.000 jam terbang, dengan pilot yang baru 12 jam terbang, gajinya beda jauh, saudara. Mereka yang punya jam terbang lebih tinggi, mereka dapat lebih banyak. Saudara, terlebih lagi waktu kita sebagai umat Tuhan itu kita menginvestasikan waktu-waktu kita untuk berdoa. Saudara, mungkin saudara selama ini sudah meresponi dan saudara sudah ikut dalam doa, atau mungkin saudara sudah mulai berdoa di rumah dan saudara mungkin merasa tidak mendapat apa-apa, atau mungkin saudara merasa ya kelihatannya begini-begini saja, saya sudah mulai berdoa tapi belum ada apa-apa yang terjadi. Tuhan terus mengatakan, berdoalah dengan tekun. Berdoa itu satu hal yang simple, harus dikerjakan dengan rutin, dengan penuh iman, dengan penuh kesungguhan. Tetaplah untuk berdoa, karena doa itu adalah langkah awal untuk kita merasakan sesuatu. Coba
Kalau seandainya saudara jadi murid yang nggak ikut ini saudara, kan ada 12 murid, yang 3 diajak ayo berdoa, siapa yang mau ikut? Kelihatannya cuma 3 orang itu yang mau ikut. Yang lain mungkin waktu itu mengatakan, doa lagi. Kalau doa ndak usah repot-repot naik ke atas gunung, tunggu di bawah gunung juga bisa berdoa di sini. Saudara bayangkan betapa menyesalnya waktu setelah Tuhan Yesus bangkit, 3 murid ini bercerita, kamu tahu nggak? Waktu kapan hari itu Tuhan Yesus ajak kita berdoa di atas gunung, yang kamu nggak mau ikut. Iya, ngapain? Doa aja repot-repot naik ke atas gunung, di bawah kan juga bisa. Kamu tahu hari itu kita tahu wajahnya Musa. Loh, maksudmu apa? Hari itu kita tahu wajahnya Elia. Maksudmu apa? Hari itu kita merasakan kemuliaan surga. Loh, maksudmu apa? Baru kemudian diceritakan. Saya bisa merasakan, saya bisa membayangkan kalau saya jadi murid yang lain-lain yang waktu itu tidak mau ikutan ke atas. Orang Surabaya bilang itu gelo, saudara, menyesal. Aduh, tahu gitu saya ikut. Kalau saya melihat kemuliaan ilahi yang luar biasa, Musa datang, Elia datang, ada kemuliaan yang luar biasa terjadi, tahu gitu saya ikut. Terlambat, saudara. Kadang-kadang kita melewatkan banyak hal-hal yang besar karena kita tidak mau berdoa. Sebab itu terus diajak saudara, mari tambah jam doa kita, tambah jam doa kita. Ada kesempatan untuk berdoa, mari kita ikut berdoa. Karena apa saudara? Doa adalah langkah awal untuk mengalami kemuliaan Allah. Seringkali kita mengatakan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Itu lagu yang bagus, itu permintaan yang bagus. Tapi kalau orang cuma sekadar berkata, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku, tapi kemudian kita tidak pernah memberi kesempatan pada Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita lewat jam-jam doa kita, mana mungkin, bagaimana caranya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Tapi waktu kita mau mulai berdoa saudara, kita mau praktekkan, dan saudara pasti akan mengalami seperti yang dikatakan firman, rasakan kemuliaan Allah itu. Kemuliaan Allah yang seperti ini nih saudara, meskipun berusaha untuk diceritakan sedetil apapun, tetap tidak bisa sama kalau saudara rasakan sendiri. Saudara, waktu orang itu mulai berdoa dan dia mulai merasakan sendiri kemuliaan Allah yang luar biasa itu, saudara akan merasakan betapa sukacitanya itu. Kita melihat poin berikutnya saudara ya. Dalam Lukas 9 ayat 30-31, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kalau saudara tanya mengapa cuma Musa dan Elia, ada beberapa orang yang menafsirkan karena Alkitab mencatat hanya Musa dan Elia yang pernah dipimpin Tuhan untuk berpuasa 40 hari 40 malam, karena mereka betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Sehingga Musa dan Elia ini rupanya tingkat rohaninya begitu tinggi, sehingga waktu Tuhan Yesus ada di atas gunung, Musa dan Elia yang sudah ada di surga ini dikirimkan kembali kepada Tuhan Yesus dalam satu pengalaman ilahi untuk menguatkan. Luar biasa saudara, Musa dan Elia datang menguatkan, menjelaskan tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus nggak tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem? Pasti tahu. Yesaya pasal 53 sudah menjelaskan begitu detail apa yang akan dialami oleh Mesias di hari-hari akhir hidupnya. Menderita begitu banyak siksaan dan selanjutnya. Tapi Tuhan kirimkan Musa dan Elia waktu Tuhan Yesus berdoa. Mengapa? Untuk menjelaskan, menguatkan, memberikan dukungan yang luar biasa buat Musa, buat Tuhan Yesus melalui Musa dan Elia. Ayat berikutnya, sementara itu, nah ini saudara, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Rupa-rupanya Petrus, Yohanes, Yakobus ini
meresponi, senang kalau diajak doa, tapi begitu sampai di atas, tidur lagi saudara ya. Kalau saudara ingat di Taman Getsemani, Tuhan juga ajak beberapa muridnya ini untuk datang lebih dekat daripada murid yang lain. Tapi waktu diajak berdoa, tidur lagi saudara ya. Jadi kelihatannya mereka ini mungkin ngantuan begitu saudara, sehingga suka tidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ayat bahasa Inggris mengatakan Peter and those with him were heavy with sleep. Ngantuk berat, sudah tidak bisa ditahan saudara, sehingga mereka akhirnya tidur. Tuhan Yesus berdoa bergumul sendirian, dan akhirnya kemuliaan itu nyata. Dan waktu itu terjadi, mereka akhirnya terbangun saudara. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Kemuliaan Allah itu mendatangkan kebahagiaan. Betapa bahagianya, it is good for us to be here. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. Wah saudara, persis seperti yang saudara kerjakan beberapa saudara minggu lalu kan, berkemah saudara. Ini Petrus, Yohanes dan Yakobus juga menawarkan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tempat ini begitu luar biasa. Ayo sekarang kita buat kemah." Mengapa? Karena kita ingin tinggal lebih lama lagi. Berapa lama waktu itu sebelum mereka melihat kemuliaan itu? Tidak tahu, mungkin cuma semalam, yang jelas nggak lama saudara, karena mereka nggak sampai membuat tenda. Tapi begitu Petrus, Yohanes, Yakobus ini terbangun dan mereka melihat kemuliaan yang luar biasa, merasakan kebahagiaan itu, sekalipun sinarnya begitu terang, itu tidak menyilaukan, tidak menyiksa mereka, sehingga mereka merasa satu kebahagiaan yang luar biasa, sehingga mereka berkata, "Guru, baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah." Dan seterusnya, saya loncat ke ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih." Dalam bahasa Inggris, "This is my beloved son." Dalam Matius dan Markus juga dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara, dari ayat-ayat ini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Waktu Tuhan itu mengajak anak-anaknya untuk masuk ke dalam kemuliaan, di dalam kemuliaan itu ada beberapa hal yang tidak pernah bisa saudara temukan di tempat yang lain. Waktu saudara diajak Tuhan untuk berdoa, saya percaya saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, saudara terima Tuhan Yesus, saya percaya Roh Kudus itu pasti pernah mengajak saudara untuk berdoa. Pasti pernah. Cuma kadangkala yang dikerjakan orang itu ada satu dorongan Roh Kudus mengingatkan untuk berdoa, dipadamkan, didiamkan, lama-lama diam saudara. Tapi saya yakin Roh Kudus itu pasti mengajak kita untuk berdoa. Pasti pernah ada satu ajakan, ada satu dorongan, ayo mulailah berdoa. Dan saat kita meresponi ajakan Tuhan untuk masuk dalam kemuliaan itu, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Paling tidak ada 5 hal saudara yang bisa kita rasakan, yang bisa kita terima saudara ya. Handi minta tolong di ini seharusnya ada yang bisa tampil. Itu PowerPoint-nya kayaknya error, jadi animation-nya dibuang semua supaya teksnya bisa tampil. Saudara, sambil kita tunggu, ada 5 hal yang bisa kita dapatkan waktu kita tuh masuk ke dalam kemuliaan Allah. Yang pertama saudara bisa lihat di catatan khotbah juga, saya berikan poin-poin kalau nggak salah saudara ya. Poin yang pertama saudara, di dalam kemuliaan Allah yang akan terjadi adalah orang itu akan dibangunkan saudara. Waktu murid-murid ketiga murid itu tertidur, kemudian akhirnya mereka melihat kemuliaan Allah itu, Alkitab mencatat akhirnya mereka terbangun. Kemuliaan Allah itu akan menyebabkan kita tuh menjadi bangun saudara. Bukan bangun secara jasmani, tapi kita terbangun secara rohani. Waktu saudara mulai berdoa, waktu saudara mulai berdoa sungguh-sungguh, kemuliaan Allah itu dinyatakan, maka rohani saudara akan dibangunkan. Saudara akan menjadi dibangkitkan. Iman yang letih lesu akan dikuatkan
dikuatkan. Pengharapan yang mulai tertidur akan dibangunkan. Semangat yang mulai patah akan dikuatkan kembali. Waktu apa? Waktu kita mulai berdoa. Berapa banyak kadang-kadang kita merasa hidup ini rasanya berat, rasa-rasanya itu capek. Saudara, saya pernah jelaskan kepada saudara, beberapa kali Alkitab itu mencatat begini, saudara. Orang itu jadi tertidur karena mereka itu sedih. Tertidur karena sedih. Itu dicatat beberapa kali, setidaknya 2 kali di Alkitab kita. Orang yang begitu sedih, rasanya tidak punya pengharapan, tidak punya kekuatan, itu jadi suka tidur, saudara. Saya ingat, waktu dulu saya jadi dokter muda di rumah sakit, kalau jaga di bagian penyakit jiwa, itu enak, saudara. Kenapa? Tidur semua, saudara. Bukan hanya karena obat tidur, tapi banyak mulai dari yang depresi ringan, sedang, berat, sampai yang schizofren, sampai yang lain-lain. Itu kadang-kadang mereka sudah tidak punya harapan hidup. Habis makan, mandi, tidur lagi, saudara. Bangun lagi, meronta-ronta, ditali, tidur lagi. Jadi kalau jaga di situ tuh enak sekali, saudara ya. Semua pada tidur semua. Kalau kita lagi jaga, ada yang mengetok pintu, kemungkinannya cuma 2, saudara. Susternya ngetok pintu, membangunkan kita, atau orangnya yang lagi stres itu marah-marah sama kita dibangunkan, saudara ya. Tapi jaga di situ tuh begitu tenang. Karena apa? Tidak punya pengharapan, menjadi gampang tertidur. Saudara, secara rohani juga seperti itu. Di waktu kita tidak punya pengharapan, rohani kita tuh rasanya lesu sekali. Saudara, kalau merenungkan anak-anak saudara yang masih kecil-kecil itu, saudara, kalau lagi mainan, kalau mereka lagi kuat, kan begitu energik, saudara, ya kan? Begitu energik. Nanti bangun sesuatu, dibongkar, dibangun lagi, ini dipindah sini, ini dipindah sana. Sehingga kadang-kadang kita yang dewasa tuh mengatakan, kamu tuh kok nggak capek-capek sih? Kamu tuh kok nggak capek-capek? Karena ada satu kekuatan, mereka punya satu sukacita, kekuatan, sehingga mereka tuh jadi begitu kuat, saudara. Demikian juga secara rohani dalam hidup kita. Waktu kita berdoa, waktu kita terus mau masuk dalam kemuliaan Allah, mungkin ada tantangan, kesulitan yang begitu banyak, yang kadang-kadang mungkin bisa membuat kita lemes. Tapi waktu kita berdoa, kita bisa jadi energik secara rohani, sehingga kita tetap kuat. Sehingga orang mungkin sampai heran melihat saudara, katanya masalahmu itu banyak, tapi kok kamu bisa tetap kuat? Doa itu mendatangkan kekuatan yang membangunkan kita, sehingga rohani kita tuh stay alert, saudara, terus waspada, terus berjaga-jaga. Sebab itu Tuhan berkata begini, berjaga-jagalah dalam doa, karena engkau tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Seringkali kita mendengar ayat itu, Tuhan mau datang, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Kemudian ada satu ayat yang mengatakan lebih jelas, berjaga-jagalah dalam doa, Lukas 21 ayat 36, karena engkau tidak tahu kapan Tuhanmu itu akan datang. Berjaga-jaga itu bagaimana caranya? Kita harus punya jam-jam doa. Jam-jam doa itu membuat rohani kita terus terbangun, saudara. Terus bangun, tidak tertidur. Tertidur dalam apa? Tertidur dalam keputusasaan, dalam masalah, dalam kekhawatiran, dalam kepedihan hati, dalam kesedihan. Itu membuat rohani jadi tertidur. Tapi waktu kita berdoa, kita akan jadi terbangun, saudara. Yang kedua, kemuliaan Allah itu menyebabkan orang itu jadi bahagia. Saudara, waktu orang itu masuk dalam kemuliaan Allah, dia berdoa sungguh-sungguh, nyata kemuliaan Allah itu, Tuhan Yesus sendiri merasakan bahagianya, dan itu terimpartasi sampai Petrus, Yohanes, Yakobus itu begitu mereka terbangun, dan kemudian mereka merasakan sesuatu, dan mereka mengatakan, Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Saat kemuliaan Allah itu melawat umatnya, ada satu perasaan, bukan perasaan yang dibuat-buat, tapi akan ada satu perasaan pengalaman surgawi, yang mana saat itu kita bisa merasakan satu kebahagiaan itu, saudara. Kebahagiaan yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Bagaimana caranya? Datanglah untuk berdoa. Berdoalah, saudara. Saat saudara mulai berdoa, berdoalah yang sungguh-sungguh. Jangan berdoa karena terpaksa, jangan berdoa dengan setengah hati. Berdoa sungguh-sungguh. Di saat itu saudara akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Kalau saudara ingat di tahun berapa itu, tahun 1900 sekian, di Kanada,
Toronto Blessing itu saudara. Di sana waktu di syuting itu saudara bisa cari di YouTube Toronto Blessing. Saudara, orang waktu dilawat Roh Kudus luar biasa. Dilawat Roh Kudus, ada yang menangis, ada juga yang bersuka cita. Mereka tertawa dalam roh, berbahagia. Mereka tertawa. Mengapa? Mereka merasakan satu hal yang luar biasa, satu penghiburan dari Tuhan yang luar biasa. Ada yang mengatakan, Tuhan itu saya itu merasa seperti dipeluk Tuhan, dan Tuhan menghiburkan saya. Tuhan cuma membuat saya tertawa karena Tuhan itu berkata, kamu lihat, itu loh pertolonganku. Ini masalahmu di sini, itu loh pertolonganku di sana. Lihat itu. Dan kemudian dia bisa tertawa. Oh ya Tuhan, buat apa saya susah? Karena ternyata di balik kesusahan saya itu ada pertolongan yang luar biasa. Oh, dia mulai tertawa dalam roh dan berbahasa roh, bersuka cita luar biasa. Tuhan menjanjikan hal itu. Masuk dalam kemuliaan Allah itu berarti kita mengalami satu kebahagiaan yang luar biasa. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Saudara, suatu saat saya pernah waktu berdoa puasa di Surabaya. Itu waktu berdoa puasa, kemudian tiba-tiba waktu itu diajak nyanyi, saya lupa lagunya, Keliling Tahta Allah, saudara. Lagu itu bercerita waktu kita sampai di sorga, kita itu akan berkeliling di tahta Allah. Saya menyanyikan lagu itu berulang-ulang, sudah sangat sering, saudara. Sudah tahu agak lama lagu itu. Tapi di hari itu, waktu saya berdoa, saya mendapatkan satu pengertian yang luar biasa. Dan saya merasakan, iya, nanti waktu hari pertama kita tuh sampai di sorga, betapa senangnya. Saudara, kalau mungkin saudara dulu ada yang mendamba-dambakan, memimpikan menginjak tanah Australia, dan waktu pertama kali saudara sampai Australia, betapa bahagianya saudara. Sampai sorga saudara lebih bahagia daripada itu. Mungkin saudara ada yang mendambakan, memimpikan untuk sampai di satu tempat, dan di hari pertama saudara mungkin merasakan bahagianya. Waktu saudara sampai di sorga, itu lebih bahagia daripada itu. Dan waktu itu saya berdoa, saya menangis, dan kemudian saya bisa tertawa. Tuhan, terima kasih Tuhan, sampai di sorga hari pertama itu begitu bahagia, oh luar biasa. Sudah masalah semua itu rasa-rasanya sudah tidak perlu khawatir dengan masalah apapun. Kenapa? Nanti di sorga, di hari pertama kita masuk di sorga, itu luar biasa saudara. Dan saya waktu itu berdoa, terima kasih Tuhan, saya tuh punya masalah yang lain, Tuhan jawabnya begitu, dan saya merasakan sukacita itu. Sukacita yang sama Tuhan itu janjikan buat setiap saudara dan saya. Tuhan janjikan, masuklah dalam kemuliaan Allah. Di dalam kemuliaan Allah kita akan merasakan kebahagiaan itu, saudara. Dan yang ketiga, masuk dalam kemuliaan Allah itu membuat kita ingin tinggal lebih lama lagi. Dulu waktu kegerakan Pentakosta itu mulai menyala, saudara. Saudara tahu kalau orang-orang Pentakosta berdoa itu bisa jam-jaman, saudara. Ya, orang-orang tokoh-tokoh gereja Pentakosta itu kalau berdoa bisa jam-jaman. Dan orang-orang yang tidak mengerti tentang karya Roh Kudus, belum mengerti, mereka tuh suka tanya kepada orang-orang Pentakosta. Kata orang tua saya dulu, kalian itu kalau berdoa, orang-orang Pentakosta tuh kok bisa lama sekali itu ngomong apa sih? Kok bisa lama sekali bertahan itu apa sih? Kok bisa sampai lebih dari 15 menit itu berdoa ngomong apa? Oh, kita waktu berdoa, kita kan yang di gereja Pentakosta itu, saudara, kita kalau berdoa, kita kan izinkan bukan hanya kita yang menyampaikan masalah kita. Kalau cuma laporan, bosan, saudara. Saudara berdoa dengan gaya laporan, berapa lama masalah saudara bisa saudara laporkan? Paling mungkin 10 menit, 15 menit, habis sudah masalah saudara. Yang mau dilaporkan apalagi sudah. Tapi kalau kita berdoa, kita tuh bukan laporan masalah, tapi kita mulai bercakap-cakap dengan Tuhan, mulai menyembah Tuhan, mulai berkata-kata dalam bahasa roh bagi yang sudah dibaptis, dipenuhkan dalam Roh Kudus, dan kita bisa berdoa, dan seakan-akan kita tuh sudah tidak merasa bosan lagi, ingin tinggal lebih lama lagi, seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka merasakan kemuliaan Allah dan mereka bisa mengatakan, Tuhan, kami dirikan tenda ya di sini Tuhan ya. Wah, di sini tuh enak sekali. Kenapa? Kami senang di sini. Saya mau mendirikan tenda supaya kita bisa tinggal lebih lama lagi. Saudara, masuk dalam kemuliaan Allah itu membuat kita tuh betah lebih lama. Waktu kita berdoa setengah hati, yang dihasilkan adalah kebosanan.
rasanya bosan, rasanya lama. Kenapa? Karena doa dengan setengah hati. Saudara, orang yang tidak sungguh-sungguh datang untuk berdoa, doa 5 menit aja kerasa lama, saudara. Kenapa? Karena memang pikirannya nggak di situ. Pikirannya sedang di tempat lain, atau mungkin membayangkan yang lainnya, atau mungkin berpikir kapan ini semua selesai, jadi lama. Tapi waktu kita mulai sungguh-sungguh berdoa, menunjukkan pikiran kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau berdoa, waktu tuh jalannya tuh rasanya singkat banget, saudara. Karena apa? Kemuliaan Allah membuat kita untuk betah berlama-lama dengan Tuhan. Saudara yang pernah ikut tur, saudara, kalau turnya itu menyenangkan, tur 2 minggu itu berasa cepat, ya kan saudara? Tur 2 minggu itu berasa cepat. Istri saya itu pernah ikut tur, tapi waktu itu dalam keadaan kurang fit badannya. Turnya cuma berapa hari, 5 hari kalau nggak salah, saudara. Tapi gara-gara badannya kurang fit, nggak nyaman, saudara. Sehingga tur cuma 5 hari itu rasanya lama banget katanya. Kapan ini pulang Surabaya? Karena apa? Badannya nggak enak semua, nggak nyaman. Inginnya pulang ke Surabaya untuk istirahat. Saudara kan tahu sendiri kalau tur itu istirahatnya malah lebih kurang, saudara. Nggak bisa istirahat, diajak jalan keliling terus. Tapi coba kalau kondisinya nyaman, bisa fokus ikut tur 2 minggu itu rasanya begitu cepat. Karena apa? Kita fokus. Coba kalau saudara tur sama ngurusi kerjaan di rumah, pasti nggak nyaman, saudara. Karena apa? Sambil ikut tur, sambil ngurusin kerjaan. Saudara, kalau sambil ikut tur, teman kantor telepon, bos telepon, waduh, nggak nyaman semua kan, saudara. Pikirannya terbagi, terpecah. Saudara tidak akan merasa nyaman. Saudara akan merasa rasanya lama banget. Tapi waktu saudara bisa memfokuskan diri untuk betul-betul berdoa sepenuh hati, saudara tidak akan merasakan gangguan-gangguan itu, sehingga saudara merasa rasanya itu betah. Praktekkan, saudara, praktekkan. Waktu saudara mulai datang berdoa, sudah jangan disambi manasi makanan, jangan disambi masa ini masa itu, jangan disambi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nggak akan bisa fokus, saudara. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa, kita fokus. Tuhan, saya mau berdoa. Kalau saudara datang ke gereja, jangan pikirkan yang lainnya. Pokoknya saya mau fokus dulu, Tuhan, saya mau datang, saya mau berdoa. Di saat kita memfokuskan pikiran kita, itu kita menerima berkat. Kita masuk dalam kemuliaan Allah, kita merasa bahwa Tuhan, betapa indahnya, betapa bahagianya bersama dengan Engkau. Sehingga waktu itu tidak jadi halangan lagi, tidak jadi rintangan lagi. Yang berikutnya, di dalam kemuliaan Allah itu menjelaskan kepada kita. Menjelaskan apa? Waktu Tuhan Yesus berdoa, kemuliaan Allah itu dinyatakan. Datanglah Musa dan Elia untuk menjelaskan kepada Tuhan Yesus, memberi kekuatan, memberi dukungan kepada Tuhan Yesus akan apa yang akan dihadapinya. Waktu saudara dan saya berdoa, Tuhan juga bisa memberikan penjelasan itu. Seperti Tuhan, seperti Allah mengirim Musa dan Elia untuk menguatkan Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan sanggup mengirimkan Roh Kudus-Nya, memberikan damai sejahteranya untuk menjelaskan kepada kita supaya kita kuat menghadapi sesuatu. Saya pernah ingat satu hal, kalau nggak salah itu guru sekolah Alkitab saya, dia bercerita karena zaman itu telepon belum secanggih sekarang, saudara. Tiba-tiba waktu itu Roh Kudus gerakkan dia untuk berdoa. Di satu kota, orang tuanya tinggal di kota lain, Roh Kudus gerakkan untuk berdoa. Dia masuk kamar berdoa seperti biasa, saudara. Setelah selesai berdoa, Roh Kudus ingatkan lagi, kan kamu gak ada aktivitas lain yang urgent kan? Masuk lagi kamar, berdoa lagi, tambah lagi. Dituruti, saudara, berdoa lagi. Sudah selesai, dia merasa cukup, mau finish. Kemudian Roh Kudus ingatkan lagi, ayo kamu berdoa lagi. Kemudian dia akhirnya mengerti, Tuhan kayaknya mau jelaskan sesuatu buat saya. Dia masuk kamar lagi, berdoa lagi, berdoa lagi, dan dia nggak cepat-cepat keluar, terus berdoa terus sampai akhirnya dia merasa Tuhan itu ingin menjelaskan sesuatu. Pengaturanku itu sempurna, aku ingin menguatkan Engkau, dan selanjutnya seperti itu, saudara ya. Selesai dia berdoa, datang telepon, dan kemudian telepon itu mengatakan orang tuanya dipanggil Tuhan, saudara. Bagi dia itu sesuatu yang sebetulnya sangat berat, saudara. Tapi ternyata Tuhan itu menyiapkannya lebih dulu. Waktu dia diajak untuk berdoa, dia dipersiapkan masuk dalam kemuliaan Allah, dia dikuatkan. Waktu dia dengar itu semua, dia tidak sampai kaget
Gideon tidak sampai apa, dia mengatakan, oke, terima kasih, Tuhan sudah beritahu saya lebih dulu. Loh, apa iya? Tuhan beritahunya bagaimana? Tuhan tidak beritahu orang tuanya bakal meninggal, tapi Tuhan sudah kuatkan dia lebih dulu. Itu terjadi waktu kita tuh masuk dalam kemuliaan Allah. Tuhan itu bisa jelaskan kita, bisa beri kita kekuatan lebih dulu akan apa yang mau kita hadapi. Kesaksian yang lain, ada orang yang mau berangkat kerja, dia berdoa pagi seperti biasa. Kali itu Tuhan juga ingin supaya dia berdoa lebih sungguh-sungguh, ekstra lebih banyak. Tapi kemudian waktu dia sampai di kantor, akhirnya dia mengerti satu hal, mengapa kok tadi pagi Tuhan suruh dia berdoa lebih banyak. Ternyata ada masalah yang begitu besar, yang seharusnya bisa membuat dia panic attack, yang seharusnya bisa membuat dia depresi, bisa membuat dia marah luar biasa. Tapi pagi itu Tuhan sudah beri penjelasan lebih dulu, beri kekuatan lebih dulu, dan itu terjadi. Saudara, kadang-kadang kita kan sering merasakan, Tuhan mengapa engkau izinkan masalah ini, kok kayaknya berat banget, saya tidak kuat ngalami masalah ini. Kenapa kok Tuhan tidak mau beritahu saya lebih dulu? Yang salah bukan Tuhan, saudara, yang salah itu kita. Tuhan itu selalu ingin memberitahu sesuatu itu lebih dulu kepada kita. Meskipun bukan secara jelas, Tuhan itu ingin menyiapkan kita lebih dulu. Amos 3 ayat 7, di sana dikatakan, Tuhan itu tidak akan mengerjakan sesuatu tanpa memberitahu lebih dulu kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya. Tapi seringkali yang menolak untuk diberitahu itu siapa? Kita, saudara. Kita. Saudara, kalau kita mau taat, kita mau diberitahu lebih dulu oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui jam-jam doa kita, melalui kemuliaan yang Tuhan izinkan untuk kita rasakan. Oh, kita itu jadi kuat, saudara, karena kemuliaan Allah itu menjelaskan. Dan yang terakhir, kemuliaan Allah itu akan penuh dengan kasih Allah, sehingga saudara itu merasa saya itu dikasihi. Waktu Tuhan Yesus berdoa, kemuliaan Allah itu nyata. Allah Bapa itu kan ngomong begini, saudara, inilah anak yang kukasihi. Saudara, bayangkan kalau suami saudara, istri saudara mengatakan tiba-tiba, ini loh istriku yang aku sayangi. Kalau yang wanita mengatakan, waduh hancur hati saya, saudara ya, ngeblak-ngeblak. Tiba-tiba suaminya berkata, ini loh istri yang aku kasihi. Kalau mungkin istrinya tiba-tiba mengatakan, Pak, aku tuh mengasihi kamu, capek itu bisa hilang semua, ya kan saudara? Karena apa? Tiba-tiba ada yang declare sesuatu, aku tuh mengasihi kamu. Waktu kita masuk dalam doa, masuk dalam kemuliaan Allah, kita tuh juga bisa merasakan kasih Allah yang luar biasa. Allah tuh tiba-tiba bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Itu sangat menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu sebentar lagi, beberapa hari kemudian dia harus mengalami salib yang menyakitkan bagi daging. Tapi waktu Allah itu sudah mengatakan lebih dulu, ini loh anak yang aku sayangi. Saudara bisa merasakan betapa itu menyejahterakan perasaannya. Waktu Tuhan berkata, aku tuh menyayangi engkau, aku tuh menyayangi engkau, itu akan meluruhkan semuanya. Saudara, kadang-kadang mungkin ada satu orang yang merasakan kesepian, merasakan sendiri. Dia mulai berdoa dan Tuhan mengatakan, aku tuh mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Itu sudah cukup rasanya, saudara. Itu sudah cukup, kita bisa, Tuhan terima kasih Tuhan, meskipun masalah yang aku alami banyak, meskipun rasanya masih belum ada jalan keluar, tapi waktu Tuhan itu bilang, menyatakan, aku tuh mengasihi kamu nak. Kalau aku mengasihi kamu, sudah jangan khawatir, akan apapun juga aku tuh mengasihi kamu. Itu rasa-rasanya sudah cukup bagi kita. Yes Tuhan, saya tidak khawatir, saya tidak takut, saya tidak gentar, saya tahu Engkau mengasihi saya. Saudara, kalau kita bisa merasakan kasih Allah yang luar biasa itu sungguh luar biasa. Masuklah ke dalam kemuliaan Allah, karena di dalam kemuliaan itu rohani kita dibangunkan. Kita merasakan satu kebahagiaan, kita bisa merasakan satu kebetahan, ingin tinggal lebih lama lagi, menjelaskan apa-apa yang tidak kita mengerti. Penuh kasih Allah, saudara. Kita bisa merasakan satu kasih yang luar biasa. Saudara, setiap kali kita pulang ke Surabaya, saudara ya, kita merasakan kasih orang tua kita. Saudara, kita punya satu fellowship dengan keluarga. Biasanya setiap kali pulang gereja, kami semua keluarga besar kita kumpul bersama-sama, kita makan bersama, dan kemudian kita ambil waktu bersama. Kita tuh merasakan satu kasih keluarga, saudara. Dan
saat kita merasakan kasih, itu semuanya itu rasanya begitu menolong, saudara, menguatkan, mendukung kita, sehingga rasa-rasanya itu juga, wah, rasanya kalau pingin di Surabaya terus, saudara ya, karena ada orang tua yang begitu menjagai kami, ada orang tua yang siap mendukung kami. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak kembali ke Sydney, saudara ya. Hanya karena Tuhan untuk melayani, kita kembali lagi ke Sydney. Tapi saya cuma ingin jelaskan kepada saudara, di saat kita tuh merasakan kasih, itu sesuatu yang luar biasa, yang rasa-rasanya tidak membuat kita untuk cepat-cepat pergi. Kenapa? Ada kasih yang luar biasa. Oh, rasakan itu, saudara. Masuklah ke dalam kasih Allah, berdoalah terus lebih banyak lagi sampai saudara merasakan kasih Allah, karena di dalam kemuliaan itu saudara rasakan kasihnya yang menyejahterakan hati saudara. Berikutnya, poin yang terakhir. Kemuliaan itu, saudara, yang diizinkan Tuhan untuk kita rasakan, yang Tuhan mau untuk kita terima, kemuliaan itu juga akan mengubahkan rupa kita. Alkitab mencatat, setiap kali kemuliaan Tuhan dinyatakan, itu pasti mengubahkan, saudara. Contoh, Tuhan Yesus waktu dia berdoa, kemuliaan Allah nyata, wajahnya bercahaya seperti matahari. Contoh yang lain, kalau saudara ingat, Musa, dia berdoa 40 hari 40 malam, meresponi ajakan Tuhan untuk berdoa di atas gunung. Kalau saudara renungkan, Musa itu 40 hari 40 malam ngapain di atas gunung? Oh, kan terima firman. Firmannya berapa banyak? 2 loh batu. Buat 2 loh batu berapa lama, saudara? Nggak lama, apalagi Tuhan yang membuat. Nggak pakai pahat dipukuli satu-satu. Alkitab mengatakan itu cuma ditulis dengan jarinya Allah, ditulis di atas batu. Itu waktunya singkat. Kalau mungkin saudara mengatakan, loh itu kan firmannya banyak, mulai dari Kejadian sampai Keluaran, itu kan dicatat semua waktu itu. Saudara, kitab Kejadian itu dicatat oleh Musa, ditulis oleh Musa. Padahal Musa waktu itu masih belum ada. Bagaimana caranya? Salah satu penjelasan yang bisa diberikan adalah waktu 40 hari 40 malam itu Tuhan menunjukkan kembali semuanya, sehingga Musa bisa mencatat mulai Kejadian 1 ayat 1, saudara, sampai di hari dia ada saat itu. Tapi menulis itu juga tidak sampai 40 hari 40 malam, saudara. Kalau saudara mau coba tulis pelan-pelan aja, saudara. Nggak sampai 40 hari 40 malam. Lalu apa yang terjadi dengan Musa 40 hari 40 malam? Dia berfellowship dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga waktu turun, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Setiap kali kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita meresponi, kita mau berdoa, kemuliaan Tuhan dinyatakan, itu mengubahkan rupa kita. Saudara, waktu saudara dan saya berdoa adalah masuk ke dalam kemuliaan Allah. Waktu saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara mulai merasakan kemuliaan Allah. Dan waktu saudara mulai berdoa, kemuliaan Allah dinyatakan, kita tahu dengan iman, meskipun tidak bisa dilihat oleh orang atau tidak bisa kita melihat sendiri, oh tiba-tiba muka saya menyala. Tidak seperti itu, saudara. Tapi kita tahu satu hal, waktu kita mulai berdoa, Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, mengimpartasikan kemuliaannya dalam hidup kita, sehingga kita tuh jadi kuat, kita jadi tenang, kita jadi bersukacita, kita jadi bahagia. Kenapa? Karena kita berdoa. Jadi saudara, sebetulnya kalau ada orang yang mengatakan, saya doa kok masih belum dijawab sama Tuhan ya, saya tidak pernah akan menyetujui statement itu, saudara. Kenapa? Karena saya percaya setiap doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu tidak pernah anaknya datang kemudian cuma didiamkan begitu aja, terus kemudian akhirnya doanya selesai, ya sudah Tuhan cuma diam gitu aja. Enggak, saudara. Allah itu Allah yang mengasihi kita. Alkitab berkata, waktu kita datang ke hadiratnya itu cukup bagi kita untuk memberikan sukacita, damai sejahtera pada kita. Sebab itu orang yang berdoa sungguh-sungguh pasti dijawab oleh Tuhan. Bukan dijawab permintaan doanya, tapi Tuhan itu sudah jawab. Jawab apa? Nak, aku tahu kebutuhanmu yang itu, tapi nanti itu mungkin waktunya nanti.
Tenang nak, aku mengasihi engkau. Aku tahu kapan waktu yang paling tepat untuk memberikan jawaban itu. Ada satu damai sejahtera, ada satu sukacita, ada satu ketenangan setiap kali kita berdoa. Sebab itu, sebagai orang-orang yang kita betul-betul mengasihi Tuhan, Tuhan berkata, tidak pernah ada doa kita yang tidak dijawab. Amin saudara. Semua doa kita itu dijawab, diresponi oleh Tuhan. Saudara, bayangkan kalau saudara sedang omong-omong antara suami dengan istri. Mungkin suaminya pulang kerja ada satu permasalahan, mungkin istrinya sambil mendengarkan karena istrinya mengasihi. Mungkin istrinya juga tidak tahu jawabannya apa, tapi sambil cerita ada tehnya keluar, saudara ya kan? Ada biskuitnya keluar, iya pak, sambil cerita sambil minum teh, sambil cerita ini loh biskuitnya, sambil cerita sambil dipegangin tangannya sambil dipijetin. Suami-suami yang tidak pernah dipijetin nanti minta dipijetin sama istrinya ya. Waktu saudara cerita, saudara mendapatkan yang seperti itu. Saudara, waktu selesai cerita masalahnya kejawab enggak? Mungkin belum kejawab. Tapi waktu saudara cerita ada hasilnya enggak? Ada saudara. Apa? Saudara mendapat kelegaan, saudara mendapat kekuatan yang baru, saudara mendapat damai sejahtera yang baru. Saya percaya itu saudara. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Saya rasakan itu juga waktu mengalami masalah berdoa. Masalahnya memang belum kejawab, tapi bukan berarti Tuhan tidak jawab doa kita. Tuhan sudah memberi kita sukacita, damai sejahtera yang baru, kekuatan yang baru untuk melewatinya. Itu luar biasa. Kemuliaan itu akan mengubahkan rupa kita saudara, sehingga kita itu ada satu kemuliaan yang terpancar yang kita rasakan, dan itu luar biasa. Tuhan itu ingin kita tuh terus berubah saudara. Satu ayat lagi dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, from glory to glory. Saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, kemuliaan Allah itu akan mengubahkan kita. Waktu saudara mulai berdoa, kemuliaan Allah itu akan mengubahkan kita dalam kemuliaan yang semakin besar dan semakin besar. Saudara, sebab itu teruslah berdoa. Teruslah berdoa, karena waktu kita mulai berdoa, di saat itu Tuhan sedang membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tuhan itu sedang ingin mengimpartasikan kemuliaannya kepada kita. Tuhan itu ingin kita tuh merasakan kemuliaan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Teruslah berdoa, karena Tuhan berjanji kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Apa mungkin kita itu yang manusia seperti ini bisa jadi seperti Allah? Jawabannya sangat mungkin saudara. Mengapa? Satu, waktu kita diciptakan, Kejadian mencatat, aku menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Namun karena dosa semuanya rusak saudara. Sebab itu Tuhan Yesus datang menebus dosa kita. Kita dijadikan ciptaan baru, dan kemudian Tuhan juga memberikan kemuliaannya kepada kita yang bisa kita terima semakin lama semakin besar, sampai kita akhirnya menjadi yang seperti ini. Sebagai penutup saudara, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tuhan itu punya rencana mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya, conform to his glorious body. Saudara, luar biasa. Waktu kadang-kadang kita ketemu kakek nenek yang kita ketemu di persekutuan Rafidim, mereka diajarkan saudara, meskipun lutut sakit-sakit, meskipun boyok sakit, tetap semangat. Kenapa? Karena ini nanti semua tubuh yang hina, yang terbatas ini ditinggalkan, kita akan memperoleh tubuh kemuliaan. Nanti waktu di sorga, kita tuh bisa bernyanyi, bersukacita, bisa goyang-goyang, loncat-loncat dalam kemuliaan Tuhan, tidak pakai sakit lagi. Kenapa? Tubuh kita diubah
diubahkan serupa dengan tubuh kemuliaan Kristus. Saudara, ini dijanjikan oleh Tuhan. Kita akan mengalami kemuliaan yang semakin lama semakin besar, sehingga pada saatnya nanti, saudara, seperti Alkitab mengatakan, waktu Tuhan Yesus datang kembali, yang sudah mati dikubur, dibangkitkan, tubuhnya dibangkitkan, tapi rohnya sudah di sorga, saudara. Tubuhnya itu dibangkitkan sehingga dia memiliki tubuh kemuliaan. Yang masih hidup diangkat hidup-hidup, saudara. Ini mungkin istrinya terus berkeras hati, saudara, tidak mau percaya, tidak mau sungguh-sungguh. Suaminya terus menasihati. Tiba di saat itu suaminya diangkat, tubuh yang hina ini diubahkan dalam kemuliaan Allah menjadi tubuh kemuliaan, sehingga diangkat hidup-hidup bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Tuhan itu mengatakan, engkau ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang serupa dengan Allah. Mari berjaga-jagalah dalam doa. Mengapa? Karena waktu kita berdoa, kemuliaan Allah itu terus kita terima. Kita berdoa lagi, kita terima lagi kemuliaan Allah. Tambah lagi jam doa, kita terima lagi kemuliaan Allah. From glory to glory. Dan kemuliaan Allah itu akan mengubahkan kita untuk menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Dan pada saatnya nanti, saudara, tubuh kita itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang luar biasa. Saudara tidak perlu khawatir. Mungkin saudara sekarang tambah lama tubuhnya semakin merosot, tapi Alkitab mengatakan tubuh yang hina ini kita akan tinggalkan dan akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang luar biasa. Karena kita diajak untuk masuk dalam kemuliaan yang mengubahkan rupa. Saudara, saya tidak berpanjang, saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Saya ajak kita untuk menyanyikan satu lagu, saudara ya. Oh mulianya hadirat-Mu. Kita ambil waktu, kita mau berdoa bersama-sama, kita mau sembah Tuhan. Sungguh-sungguhlah saudara, jangan pikirkan yang lain. Kita mau fokus, kita mau puji Tuhan, sembah Tuhan. Dan kita akan siapkan diri untuk terima perjamuan kudus. Kita minta Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Karena saat kemuliaan itu nyata, rohani kita akan dibangunkan. Saat kemuliaan itu nyata, kita akan merasakan bahagianya. Saat kemuliaan itu nyata, kita akan merasa tidak ingin cepat-cepat meninggalkan kemuliaan itu. Membuat kita betah, memberikan penjelasan kepada kita. Dan yang luar biasa, kita merasakan kasih Allah itu. Oh haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini beberapa kali, sambil kita persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh mulianya kami bait-Mu Tuhan, kami bait-Mu, kami memuja-Mu Tuhan, memuja-Mu, dimuliakan, dimuliakan Kau Tuhan, dengan kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi, tempat ini. Dengan penuh kesungguhan sama-sama katakan, oh mulianya, oh haleluya, hadirat-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait-Mu, oh memuja, puji Dia, sembah Dia, Sikaramaya Ramaya.
lagi sekali sama-sama katakan, oh mulianya, oh mulianya, oh hadiratmu. Terima kasih Tuhan, kami baitmu, oh memujamu, dimuliakan, dimuliakan Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam degapkan hadiratmu, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, oh haleluya, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami, haleluya, memenuhi hidup kami, hidup kami. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Biar kemuliaan-Mu Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya kemuliaan-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami terima kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu menjawab setiap masalah kami Tuhan. Kemuliaan-Mu menolong setiap kami Tuhan. Sembah dia, naikkan pujian penyembahan-Mu pada Tuhan. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan, curahkan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami terima kemuliaan-Mu Tuhan, kami terima janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Izinkan saat-saat ini dekapan kasih Tuhan menjamah setiap hidup kita, saudara. Tidak peduli apapun masalah kita, izinkan kemuliaan hadirat Tuhan itu menjamah, memeluk setiap kita. Tuhan ingin berkata, aku mengasihi kamu anakku, aku ingin menyatakan kasihku padamu, aku mengasihi engkau. Tuhan ingin mengubahkan kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan ingin menjawab setiap permasalahan kita. Masuklah dalam hadiratnya, masuklah dalam panggilannya untuk kita berdoa. Karena di situ ada jawaban, di situ ada kebahagiaan, di situ ada penjelasan. Mungkin saudara selama ini bingung dengan masa depan, atau mungkin bingung dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini. Tapi firman berkata, di dalam kemuliaan hadirat Tuhan, di situ ada penjelasan yang luar biasa, di situ ada kekuatan, di situ ada
sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami merasakan kemuliaan hadirat-Mu dinyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Sikara maya ramaya 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 ramase. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang peduli dengan setiap hal yang kami hadapi. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengatasi itu semua. Kami percaya Tuhan, kami mau meresponi ajakan-Mu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang semakin besar itu Tuhan. Sikara maya ramaya ramaya ramas. Oh, mulianya Ramaya 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 ramaya. Jesus, Engkau yang lawat setiap kami Tuhan. Dekap kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Dekap kami dalam kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami. Terima kasih Tuhan. Sikara maya ramaya ramas. Sikara maya ramaya 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 ramasi. Mari saudara, naikkan beban doamu pada Tuhan. Tuhan ingin melawat engkau. Naikkan beban doamu pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerisauan hatimu. Tuhan tahu apa yang memberatkan hatimu. Biar Tuhan angkat semuanya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar kemuliaan hadirat-Mu melawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sikara maya ramaya ramaya ramaya. Sikara maya ramaya ramasi. Kami percaya kami punya Allah yang mempedulikan setiap keadaan kami Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu sedang tercurah dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada masalah kami yang terlalu sulit untuk Engkau selesaikan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu mengubahkan masalah kami Tuhan. Kemuliaan-Mu mengubahkan beban kami Tuhan. Kemuliaan-Mu mengubahkan pikiran kami Tuhan. Kemuliaan-Mu mengubahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa siang ini Tuhan, biar kemuliaan Tuhan terus nyata dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, bahkan membawa kami ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Persiapkan setiap kami, layakkan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan membagikan tubuh dan darah-Mu ini untuk kami semua. Juga Engkau tolong setiap kami yang akan ambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Biar kami makan dan minum dengan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Biar kita sama-sama berkata amin. Silakan duduk kembali saudara.